Nah, sekarang kita akan menggunakan Vue.js. Oke. Apa sih lebihnya Vue.js? Kalau ketimbang framework JavaScript lainnya, ada banyak ya. Ada jQuery yang itu free selamanya, kemudian ada Vue.js, ada React.js, kemudian Angular. Ya, dari beberapa literatur yang saya baca dan trending juga Vue.js memiliki keunggulan, kemudahan dalam pengembangan. Kemudahan dalam pengembangan dan lebih ringan ketimbang framework lainnya, Angular dan React. Ya, oleh karena itu saya coba menggunakan Vue.js. Ya, untuk menggunakan Vue.js ini, adik-adik tetap perlu menggunakan CLI atau command line tadi. Ya, command line tadi itu wajib diinstal Node.js. Ada yang sudah berhasil menginstal Node.js-nya tadi? Command line-nya? Ada? Sudah. Oke. Saya harap yang sudah bisa mencoba nanti ya untuk menggunakan command line-nya untuk menggunakan Vue.js. Nah, sebelum kita masuk ke ada why Vue.js, ya ini Vue.js adalah sebuah progressive framework yang berfungsi untuk membuat sebuah tampilan interface lebih interaktif. Ya, tidak seperti framework monolitik lainnya, artinya monolitik itu artinya pengembangan website back-end juga di-handle oleh dia, kemudian front-end-nya juga, sehingga nanti back-end-nya menjadi berat, servernya berat untuk menghandle perhitungan yang harusnya dikerjakan di front end. Contoh perhitungan-perhitungan yang harus dikerjakan di front end, misalnya validasi, kemudian perhitungan charting, seperti misalnya chart untuk belanja itu kan bisa kita taruh di memori browsernya masing-masing. Kemudian ada banyak lagi yang nanti kita akan coba. Oleh karena itu, si Vue-nya hadir untuk membagi proses tersebut sehingga lebih ringan nantinya. Oke, kalian bisa install, kita bisa gunakan ini aja dulu ya, yang versi production dulu, karena ini lebih ringan. Ya, kita bisa add di sini ya. Ini menggunakan CDN ya, belum command line-nya, tapi nanti kita akan coba command line-nya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba. Jadi sesederhana itu kita akan mencoba nampilin pesan. Jadi di Vue.js itu ada Vue instance. Ya, Vue instance itu ini ya. Kita akan menampilkan data ini, si data ini di dalam DOM. DOM-nya yang mana? Ya, DOM-nya yang ada di app ini sesuai. Ini boleh diubah ya, app2 atau app2 ini ikutin, yang penting sama. Jadi nanti si Vue ini bekerja di bawahnya si elemen ini. Di luar dari ini, itu nggak bisa dihandle oleh Vue. Ya, oleh karena itu nanti adik mohon teliti. Kalau misalnya menggunakan Vue di luar app, maka nggak bakal bisa diproses. Ya, itu Vue instance, Vue template syntax itu nanti kita bisa belajar belakangan. Ya, kita Vue instance dulu. Oke, ini ada contoh implementasinya yang bisa adik-adik coba. Sekarang kita akan mencoba Vue instance-nya dulu. Kita akan mencoba menangani kasusnya tadi. Ya, ini kita bawa di dalam script kita. Di bawah body ya, kita script, di bawahnya script kita add. Nah, seperti ini. Ya. Setelah itu kita mesti deklarasikan si app ini. Nah, si app ini saya akan taruh di kontainernya ini ya. Di ID app ya. Sorry, app ya. Oke. Belum ada perubahan ya. Nah, kita akan mencoba menampilkan si message ini. Nah, kalau kalian pernah belajar Laravel Blade, itu framework modern, PHP modern, itu menggunakan nampilin sesuatu dari data menggunakan curve break. Ya, curve break seperti ini. Ya. Oke.
Ini kita akan coba taruh di sini aja ya. Oke, mungkin di atasnya ini kita akan taruh, nanti kita pakai message. Oke, hello view, tampil ya. Jadi kita nggak ada sesuatu, kita nggak ada operate sesuatu, tiba-tiba tampil pesannya ini. Ya, pesannya ini kita akan gunakan nanti ketika untuk validasi data. Oke ya. Nah ini kita bisa atur misalnya view 2 ya. Jadi intinya seluruh data di sini bisa ditampilkan di apa namanya, di elemennya si app. Ya ini baru data ya. Nanti kita akan belajar template, kemudian belajar nampilin halaman di dalam sini. Oke. Nah kita akan lanjut sekarang. Ini rasanya akan panjang. Ya. Berikutnya kita akan mencoba membuat V-model ya. Jadi V-binding, V-model, kemudian ada event loop, kemudian ada apa lagi di sini ada form input, event handling, itu kalian bisa pelajari secara detail nanti. Tetapi saya akan mencoba menjelaskan yang sering akan kita gunakan nanti. Sambil jalan tentu nanti adik-adik akan ketemu masalah, baru akan mau mempelajari ini. Ya saya pun begitu nanti. Oke, kita akan mencoba yang pertama kita akan mengatur view model atau menyimpan data-data barang tersebut. Ya, oke. Yang pertama kita akan menampilkan tipe barang yang kita berasal dari sebuah list. Jadi kita masuk dari list dulu. Ya, kita akan menampilkan tipe barang yang asalnya dari list. Oke. Untuk itu kita akan membuat sebuah data baru, namanya katakanlah types ya, type ya. Oke. Types ini tujuannya adalah untuk menyimpan apa namanya si data. Ya, jangan lupa gunakan titik 2 ketika kita bekerja di dalam data ini atau di dalam view instant ini. Ya, di dalamnya kita akan memberikan beberapa objek. Jadi ya si objek kalau tadi ada memiliki nama barang, type barang, dan harga. Oh, ID barang lagi satu. Ya, jadi setiap objek di sini akan memiliki atribut tersebut. Pertama ada ID, ya. Oke, sebelum masuk ke sana kita akan deklarasi tipe barangnya dulu ya. Ada ID tipe barang itu misalnya 1, kemudian nama typenya apa? Nama typenya misalnya minuman ya. Kemudian berikutnya ada type ID barang 2, misalnya ID barang 2 ini tipenya makanan. Oke. Nggak ada error ya. Nah ini kita akan taruh di sini berupa list box. Ya. Jadi kalau sebelumnya adik-adik sudah mempelajari tipe select box, select untuk di HTML. Nah, di sini kita akan menggunakannya. Ya. Kemudian kalau kita di PHP menggunakan perulangan, for dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan V4 namanya, ya. V4 ini adalah untuk melakukan perulangan data berdasarkan atas list tertentu. Oke ya. Ya. Jadi paham dulu. Jadi nanti kita akan gunakan ini. Oke, kita akan jangan perulangan itu ditaruh di apa namanya di komponennya, di itemnya ya. V4. Oke, kelihatan ya. Jadi nggak perlu diapalin. V4. Item ini adalah alias dari objek yang nanti akan kita apa namanya render atau kita akan deklarasi di bawahnya. Si item ini adalah listnya. Kalau kita kan types namanya ya, sesuai dengan namanya di sini ya. Sekali lagi kalau kita ingin menggunakan variabel di sini, maka di sini harus kita buat dulu deklarasinya. Oke ya. Nah, si types ini akan kita ulang menjadi sebuah objek di dalam item. Oke ya.
Kemudian K-nya kita akan gunakan indeksnya. Jadi indeks 0, 1, dia dan 0 dan 1 aja nih indeksnya. Boleh sebenarnya adik-adik menggunakan indeks yang berbeda. Ya, misalnya kalian adik-adik akan menggunakan indeksnya adalah CID, boleh. Jadi indeksnya nanti ini adalah 1 dan 2. Oke ya. Jadi ada bedanya nanti. Oke, setelah itu kita akan mencoba nampilin, mau nggak? Ya, item, kemudian type. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba. Oke, tampil ya. Jadi gampang. Oke. Ya. Nah, ini adalah format JSON. Ya, sekali lagi format JSON. Dan di pengembangan selanjutnya, inilah yang nanti di-replace dari database. Dari API nanti. Oleh karena itu, adik mesti kuasain dulu ini. Oke ya. Nah, kita lanjut. Kita belum ngisi value-nya. Jadi, si value-nya itu kita akan gunakan apa sih yang akan tersimpan di datanya nanti ketika ini klik simpan. Yang tersimpan adalah si item ID. Ya, item ID-nya. Oke. Oke ya. Oke, berikutnya kita akan mencoba membuat data untuk menampung beberapa barang ini. Nah, di bawahnya kita akan buat variabel baru untuk menampung produk. Ya. Oke, untuk menampung produk. Nah, produk pertama ada 2 tipe deklarasi. Yang ini adalah untuk mendeklarasikan list. Kemudian nanti kalau curve break-nya ini untuk mendeklarasikan objek. Ya. Nah, produk-produk itu akan kita simpan di sini. Di datanya ini. Ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus bisa menangkap inputan dari setiap text box ini. Nah, kita akan menggunakan vModel namanya. Jadi vModel itu kalau kita biasanya memberikan name, ini nggak terpakai ketika kita menggunakan Vue.js. Ya, vModel itu yang akan bekerja. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan vModel ya di inputnya. VM, ya seperti ini. Oke, kita akan menampungnya dalam sebuah objek. Ya, katakanlah kita akan membuat objek baru untuk menampung inputan tersebut. Input produk misalnya, input P. Ya, saya kasih input P ya untuk menampung objek tersebut. Nah, ini baru saya gunakan curve break. Ya. Nah, di sini ini kita bebas input P, kemudian kita akan isikan elemen berupa name misalnya. Boleh ya, name atau apapun itu. Oke. Si input P ini nanti memiliki atribut sama seperti ini ya, ada ID, ada name ya. Sehingga gampangnya sekali adalah setiap inputan saya selalu gunakan seperti ini. Jadi dibungkus dalam sebuah objek. Bisa sebenarnya di luar objek seperti ini boleh. Tapi kita nanti mesti add satu-satu. Oke ya. Oke, berikutnya type barang kok di sini yang salah. Ini type barang yang ada. Oke. Ini harga ya. Oke. Berikutnya vModel untuk harga. Ya. vModel nih price. Kemudian ini vModelnya adalah type ID ya. Oke, ini bebas ada digunakan. Oke. Jadi intinya sekali adalah ini nanti kita gunakan untuk mengatur datanya ini. Entah kita mau jumlahkan atau apapun itu. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya ini kita sudah punya variabel ini, produk untuk menampung data ini nanti. Ya. Nah, kalau kita ingin misalnya ada perhitungan, gampang nanti.
Ada perhitungan misalnya katakanlah kita akan menghitung harga barang dan kuantitasnya ada berapa, boleh ya. Oke, misalnya kita akan memberikan quantity. Jadi mana ya quantity di sini? Oke. QTY ya. Berarti di sini QTY juga. Oke. Oke, setelah itu baru kita akan buat prosesnya. Ya. Kita akan membuat sebuah fungsi di dalamnya ini, di luar data ya. Ada namanya method. Method ini adalah seluruh fungsi yang nanti ada di setiap elemen dari Vue.js tersebut. Ya, katakanlah kita punya add new p. Oke, yang titik 2 function. Jangan lupa ada kurva break-nya. Oke, nah di dalam ini baru kita mau ngapain dengan si function ini. Ya, kita mau tambahkan atau mau gimana. Oke ya. Nah, kita akan mencoba menyimpan si function ini untuk menyimpan data di bawahnya. Oke. Nah, ketika kita bekerja dengan list, jadi ini ada list, mana list rendering ya, kita akan memiliki beberapa perilaku, misalnya push untuk nambah, kemudian split untuk delete, sort untuk sorting, reverse untuk delete sama. Ya. Jadi perilaku-perilaku ini akan kita gunakan sekarang. Oke. Setelah itu kita akan menampung data ini di dalam produk. Ya, oleh itu kita panggil dulu si produk tersebut dengan instance this karena berasal dari data ini. Ya, keluar dulu baru kita harus panggil this instant kemudian produk. Ya, kita push. Oke, pushnya apa? Pushnya adalah si objek tadi. Ya, si produk itu memiliki apa? Pertama, si produk memiliki ID ya, ID P ya, ID produk. Oke, ID produk ini kita deklarasikan dulu ini apa namanya inisialisasi si ID produk itu dengan 1. Karena nanti ini akan perulangan ya. ID produk kita isi dengan this ID produk plus ya, berarti dari 0 ya. Oke. Berikutnya di bawahnya kita akan menyimpan namanya, name si produknya tadi ya. This input produk ya, input produk dari ini. Input produk isiannya apa? Isiannya ya ini, ada name, ada price, ada QTY, ada item ID. Ya, kita akan simpan dengan name misalnya. Berikutnya kita akan menggunakan type ID. Type ID-nya, type ID dari si produk itu kita ambil dari ini dan ini nggak harus sama. Sekali lagi nggak harus sama ya. Ya, nanti ini disesuaikan. Kalau misalnya produknya memiliki atribut ada nama, ada type atau ID atau kode berbeda, ya silakan disesuaikan. Ya, ini kebetulan saya gunakan sama. Kemudian ada price. Price ya. This kemudian input dot price. Oke. Dan yang terakhir ada QTY. This dot input dot QTY. Ya, ini ya. Oke. Nah, sekarang kan kita coba untuk nyimpen si di on click buttonnya ini. Ya. Cara penyimpanan ada 2, ada on submit boleh di sini. Ada on click juga boleh. Ya. Oke, kita akan mencoba dengan on submit dulu. Ya. On submit kita bisa gunakan v-on. Oke, on submit berarti kita perlu form di sini. Ya, kita perlu form. Form ya. Oke. Actionnya kita nggak perlu ya, karena kita gunakan v-on nanti. V-on if submit v-on sub eventnya apa submit kemudian endlernya apa prevent biar nggak keliru dia.
biar nggak reload ya. Kemudian handlernya adalah add add new product. Oke, kita bawa ini. Kita bawa paling belakang. Oke. Oke ya, sudah ya. Nah, kan kita coba konsol nih, mau nggak dia jalan? Oke, kita akan coba konsol. Dot log, kemudian kita tampilkan si produk ini. Oke ya, kita akan coba sekarang. Oke, nama barang. Oke. Ini nanti kalian bisa gunakan number ya. Ini juga number. Oke, simpan. Coba kita lihat konsolnya. Oke, sudah mau ya. Ada objek berupa array. Oke, sini nggak kelihatan. Ntar kita akan coba simpan. Kita akan coba tampilkan. Oke, ini udah mau. Oke, berikutnya kita akan nampilin. Gimana sih caranya nampilin? Nah, sebelum lanjut, ada pertanyaan dulu. Oke, nanti adik-adik bisa tonton balik videonya ya. Sebentar akan saya share. Oke, berikutnya kita akan nampilin di tabel. Jadi saya sudah buat tabel di sampingnya ini ya. Kita akan buat tabel. Tabelnya juga gampang. Nanti kita gunakan v-on. Oke. Table, kemudian t head. Di atasnya ada th. Th ini nama mungkin. Dan th price, kemudian th GTA, th total. Nah, seperti ini bawahnya t-body. Nah, di sini kita akan ulang di tr-nya ini nanti. Ya, kita akan ulang apa yang ada di produk ini. Ya. Oke. Kita akan V4. V4 sama seperti tadi. Kalau kita tadi mengulang item, sekarang kita mengulang produk. Produk ya. Produk menjadi sebuah item, kemudian kita tampilkan. Tampilkan di mana? Di TD-nya. Ya. TD yang pertama kita untuk nama. Pakai item dot name. TD yang kedua kita gunakan untuk item dot price ya. Price. Oke. TD yang ketiga kita gunakan untuk CTY. Ya, TD yang terakhir kita gunakan untuk total. Ya, sebentar kita totalnya. Oke. Oke, sudah terbentuk, cuman kita belum isi tabel untuk TD-nya ya. Kita kasih kelas body-nya, kemudian kita TR-nya kita kasih sedikit tambahan. Oke. Sudah, berikutnya di di TR-nya kita akan kasih Nah, kita akan coba nama barang Aqua ya. Kemudian harga 800, kemudian minuman. Nah, ya. Berikutnya kita ada nama katakanlah Cimoria. Oke, misalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lagi kita akan coba untuk ngitung totalnya ini. Ya, di KTY-nya di total berarti ya. Berarti di sini kita perlu di atribut kita nggak perlu total karena apa itu bisa kita cari di perulangan ini. Karena ini total ini nggak dalam sebuah entitas, tidak menjadi sebuah elemen dalam sebuah entitas produk. Ya, sehingga kita bisa totalkan dia di sini. Oke, caranya notalin. Dia bisa bantu
Ini rasanya akan saya lupa nih. QTY kali ini bakal jadi string rasanya. Apa ya? Kali press ya. Coba ya. Rasanya akan jadi string ini, coba deh. Oh, mau ya. Kemudian misalnya snack. Ini makanan. Harganya 2.000, jumlahnya 3, misalnya itu 2. Oke, mau ya. Nah, jadi nggak ada reload pig untuk mengatur ini. Ini adalah pemrograman JavaScript modern. Ya. Kemudian ini adalah salah satu langkah ya, hanya salah satu ya, yang sebaiknya dilakukan. Jadi semua fungsi itu kita deklarasikan di depan, walaupun nanti yang tersimpan nggak ini. Setidaknya user tahu, terutama untuk simulasi kredit misalnya. User tahu, kemudian outputnya bagaimana, baru dia simpan. Jadi lebih interaktif. Oke, nah ini adalah salah satu contoh. Kemudian nanti kita akan belajar lebih detail lagi setelah ini ya. Kita bisa hapus, kita bisa delete, kita bisa replace. Oke, nah nanti adik-adik pelajarin ini ya. Ini pelajarin, kemudian gunakan studi kasus yang berbeda untuk menyelesaikan kasus yang luarannya seperti tadi. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, tadi saya belum menggunakan command line untuk install Vue.js. Sekarang kita akan coba. Ya, kita akan coba install Vue.js dan Tailwind-nya menggunakan command line. Oke, ada dulu pertanyaan? Ada dulu atau ada yang sudah mencoba? Gimana? Oke. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengkonfirmasi dulu, ada dulu yang sudah mencoba atau bahkan sudah menginstal Tailwind-nya di command line? Belum? Ini saya ragu-ragu adik-adik lagi on cam atau lagi tidur. Belum, Oke. Pak. Saya mengamati Bapak mengerjakan itunya, Pak. Codingnya, Pak, tadi, Pak. Masih mengamati Oke. Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita akan lanjut lagi sedikit ya. Nanti minggu depan baru kita akan kembangkan lagi lebih jauh. Ya. Jadi karena mata kuliah kita akan ketemu sekali di web, jadi di web ini akan saya padatin. Kalau di MI saya 2 kali ketemu di front end dan web sebenarnya. Kalau di sini kita jadi satu sehingga front end pun saya akan bahas di sini. Oke. Ya, mungkin ini masih awam sekali untuk adik-adik sekalian, tapi kita akan coba menggunakan ini. Ya, percaya dah, ini lebih lebih keren daripada yang sebelumnya kita gunakan. Oke, sebelumnya saya punya utang untuk install Tailwind dari apa namanya command line-nya ya. Ya, oke, apakah sama hasilnya? Apakah sama hasilnya? Kita akan coba lihat. Oke, jadi itu sudah ya. Saya rasa nanti ada yang bisa apa namanya install dari videonya. Oke, ada 2 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan ini. Ini agak repot sih sebenarnya. Menginstal Vue.js-nya, terutama untuk command line. Kita akan gunakan cara yang ini satu-satu dulu ya. Oke, yang pertama kalau adik-adik sudah menggunakan terminal, ya sudah menggunakan terminal, untuk yang pertama kita akan add untuk si Tailwind-nya dulu. Ya, oke. Si Tailwind-nya kita add, sehingga nanti kita akan hapus ininya, apa namanya, ini CDN-nya. Ya. Berikutnya, setelah kita add, kita akan config. Kita akan config, kita lewatin ini configuration file, kita akan langsung yang paling bawah. Ya, ini.
Oke, kita akan langsung gunakan yang ini. Jadi hanya 2 script ya. Tapi sebelumnya kita tunggu ini selesai dulu. Oke, pastikan tidak ada error. Berikutnya baru kita install konfigurasi di website ini, di halaman ini. Nah, ketika kita install, maka akan ada node modules. Jadi modul-modul nodes akan semua di sini. Berikutnya, ketika kita nanti belajar Laravel, akan ada vendor namanya untuk dari Composer. Jadi ketika PHP, source manajemennya kita gunakan Composer. Oke ya. Nah, ini udah dibuatkan sebentar. Wah, saya lupa lagi satu. Oke. Oke, kita tinggal copy yang ini. Kita tinggal copy yang ini seperti ini misalnya. Sesuaikan nanti alamatnya ya. Sesuaikan alamatnya. Kita akan coba copy ke, jadi udah dibuatkan CSS-nya langsung oleh si Tailwind-nya. Kita akan copy di sini. Ya, jangan lupa ini disesuaikan alamatnya. Sama ya. Oke, coba kita tunggu beberapa menit. Oke, itu tadi. Jadi sama. Lalu apa bedanya? Coba kita. Nah, ini langsung kelihatan. Ya, BG, blue. Nah, langsung kelihatan seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngapalin kodenya. Yang jelas kalau kita ingin background-nya berbeda, berarti BG. Kalau kita ingin kasih padding, berarti P. Kalau kita ingin kasih shadow misalnya, atau on over misalnya, on focus, ini misalnya on focus lagi satu yang sering kita gunakan. Kelas misalnya, fokus. Apa ya? Ada yang bisa bantu? On fokusnya gimana ya? Saya lupa. Ya nanti ada dipelajarin ya. On focus maksudnya adalah ketika ini di fokus, ada sorotan seperti ini. Ini kan hitam defaultnya. Ini bisa kita ganti on fokusnya ya. Bisa ganti kita jadi red atau white atau dan sebagainya. Oke. Berikutnya kita akan coba install CView-nya. Jadi ini masih menggunakan CDN juga CView-nya. Kita akan coba install view-nya.